Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini topik pembahasan kita di Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, yakni puasa dan kedisiplinan. Apakah ada kaitannya puasa dengan kedisiplinan? Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan mencoba membahas apa di balik hikmah adanya bulan Ramadan, adanya bulan puasa yang Allah syariatkan kepada kita ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ingat, di dalam ilmu bahasa Arab ada sebuah kalimat atau kata an-nida, seruan, yang Allah panggil orang-orang yang beriman. Jadi tak heran kalau di lapangan kita tengok ada orang Islam, tapi dia tak melakukan ibadah puasa, padahal dia sehat, dia berakal, dia nggak dalam perjalanan, dia tidak ada uzur, tapi dia tidak mau melakukan ibadah puasa, maka dapat dipastikan dia belum ada keimanan pada dirinya. Karena yang Allah panggil amanu, orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata, ulama kita dari Indonesia, yaitu Quraisy Shihab, beliau pernah mengatakan di dalam tafsir yang beliau susun, takwa ini ternyata derajat orang yang paling tinggi. Seseorang itu beragama Islam disebut muslim. Dia gemar melakukan puasa, dia menegakkan sholat 5 waktu, naik imannya menjadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Di lapangan kita lihat ada orang-orang yang beriman, rajin sholat, rajin ke masjid, disiplin melakukan ibadah itu semua, tapi pelitnya 17 setan. Dia malas memberikan rezekinya, sebahagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatannya belum naik menjadi orang-orang yang muhsin, melakukan kebaikan. Dan ketika ada orang yang melakukan kebaikan, dia berinfak, dia bersedekah, belum murni karena Allah ikhlas, belum naik tingkatannya menjadi mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Dan ternyata, derajat yang tertinggi di antara itu semua, muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa ditempuh dengan jalur cepat, yaitu dengan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kau menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik sekali kita mengangkat topik tentang puasa dan kedisiplinan. Ternyata hikmah
pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah ibadah yang namanya puasa di bulan Ramadan, melatih kita, mewujudkan, menjadikan diri kita berkarakter menjadi hamba-hamba yang disiplin. Setidaknya ada 3 poin yang kita angkat hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan. Pertama, disiplin mentaati segala aturan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Dan kita sama ketahui bahwa di antara rukun Islam, satu di antara rukun Islam itu berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita juga tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin seorang istri itu masuk ke dalam surga ada 4 syaratnya. 1, dia sholat 5 waktu. 2, dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, dia mentaati suaminya. Dan yang keempat, menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Maka dia boleh masuk pintu surga dari mana yang dia mau. Nah pemirsa, kita juga tahu bersama bahwasanya ibadah puasa ini Allah sendiri yang akan memberi balasan itu. Kalau hari ini kita lihat ada orang yang sholat, banyak orang yang melihat dia sedang melakukan sholat. Kalau hari ini kita memberikan sedekah, orang yang kita berikan sedekah mengucapkan terima kasih kepada kita. Kalau hari ini kita melakukan ibadah haji dan umroh, ada rezeki kita lebih, kita buat walimatus safar. Berdoa, orang tahu dan orang meminta doa kepada kita. Tapi bagaimana puasa? Puasa itu hanya Allah dan orang yang berpuasa itu yang tahu kalau dia sedang puasa, kalau tidak diberitahunya kepada orang lain. Makanya kan kata baginda Rasulullah SAW, aroma mulut orang yang sedang berpuasa itu seperti aroma kasturi. Tapi ingat, di sisi Allah, bukan di sisi suami. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasa ini melatih kita, menjadikan kita pribadi muslim yang disiplin untuk mentaati segala apa yang Allah perintahkan. Dan segala apa yang Allah larangkan. 1. Yang kedua, hikmah berpuasa ini menjadikan diri kita, menjadikan orang-orang yang berpuasa itu melatih diri kita untuk mengelola diri kita agar diri kita ini menjadi pribadi yang bisa menahan segala hawa nafsu. Ya. Bayangkan Ramadan itu kata para ulama siangnya siam, malamnya qiyam. Siangnya berpuasa, malamnya berqiyam, menegakkan sholat di malam-malam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata baginda Rasulullah, ujungnya sama. Man qama lailatul qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa, siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan menegakkan salat qiyamul Ramadan, salat tarawih kah, salat qiyamul lail kah, salat tahajud kah, salat witir kah, ketika dia menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah, mengqama lailatul qadar, dan dia menghidupkan malam lailatul qadar dengan iman dan mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, output dari itu semua melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa menahan segala bentuk hawa nafsu. Sehingga terwujudlah nafsu yang selamat di antara banyak nafsu, yaitu nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, itulah yang nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Puasa melahirkan diri kita, mengelola diri kita menjadi pribadi yang senantiasa menjaga hawa nafsu dan menjaga amarah, menjaga dirinya menjadi seorang yang pemaaf, yang sabar dalam membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
Hikmah di balik kita berpuasa mewujudkan kedisiplinan apa? Kedisiplinan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Makanya di antara banyak doa dari baginda Rasul, doa yang paling banyak diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami terhadap agamamu. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Fussilat ayat 30, Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun nanti para malaikat menghampiri mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzan, jangan kau bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Ayat ini di dalam tafsirul Quran bercerita tentang suatu saat nanti kita mengalami proses sakaratul maut. Malaikat maut hadir, malaikat yang lain juga datang. Kata malaikat, jangan kau takut, jangan kau sedih, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Mudah-mudahan dengan puasa ini melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin menjalani ketaatan kepada Allah, disiplin untuk mengelola diri agar memanage hawa nafsu kita, menahan amarah kita, memperbanyak sabar kita, mengelola hati kita menjadi jauh lebih baik. Dan yang ketiga, melatih kita untuk disiplin agar istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun kita di subuh hari, ada namanya sahur. Kemudian kita jangan tidur dulu, kita melakukan sholat subuh, lihat di masjid-masjid. Ada kajian-kajian, kita hadiri kajian-kajian tersebut. Siangnya kita menjaga atau menahan lapar dan dahaga kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malamnya kita disambut lagi dengan sholat tarawih dan sholat-sholat nawafil yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua menjadikan kita pribadi-pribadi yang disiplin. Orang-orang disiplin inilah yang insya Allah nanti akan menerima surganya Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan kepada Allah. Kami mohon ampun. Astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.